Baik, di sini saya Febriani Rum akan menjelaskan sedikit mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan sendiri merupakan lembaga yang bertindak selaku penyedia jasa keuangan bagi nasabahnya. Lembaga keuangan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank sendiri didefinisikan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14/1967 merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan lembaga keuangan non-bank sendiri didefinisikan sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan atau perkreditan yang tidak diatur dalam undang-undang perbankan, dan usahanya memberikan pinjaman kepada masyarakat dari milik sendiri maupun dana pinjaman bank milik pemerintah. Yang selanjutnya, jenis lembaga keuangan bank. Jenisnya sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bank milik pemerintah dan bank komersial. Yang pertama, bank milik pemerintah merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang selanjutnya, bank komersial, yaitu jenis bank yang menyediakan jasa, memberikan pinjaman usaha, dan produk-produk investasi dasar lainnya, mengacu pada bank atau divisi bank yang menangani deposito, pinjaman dari perusahaan atau badan usaha besar, dan bukan melayani anggota masyarakat. Adapun fungsi lembaga keuangan bank sendiri, yang pertama yaitu agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan mempercayakan uang mereka kepada pihak bank dengan anggapan pihak bank tidak akan menyalahgunakan dana tersebut, dan bank tidak akan bangkrut, sehingga pada saat yang dijanjikan, simpanan akan dapat ditarik kembali oleh pihak nasabah atau pihak masyarakat. Yang kedua, agent of development. Kegiatan bank berupa menghimpun dana dan menyalurkannya sangat diperlukan bagi kegiatan kelancaran perekonomian sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi barang ataupun jasa yang tidak terlepas dari penggunaan uang sendiri. Yang selanjutnya, agent of service. Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan kepada masyarakat berupa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Baik, selanjutnya yaitu jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu asuransi, merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan berupa pengalihan risiko yang dialami nasabah. Apabila nasabah tersebut mengalami sebuah masalah yang atas risiko peristiwa tersebut sudah diberikan perlindungan asuransi, maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada nasabah tersebut. Yang selanjutnya, pembiayaan atau leasing, merupakan lembaga yang berfungsi memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor secara kredit. Yang ketiga, yaitu sekuritas atau bank investasi, merupakan lembaga keuangan yang memberikan garansi atau pinjaman pada sekuritas atau surat berharga.
Yang terakhir yaitu reksadana. Lembaga ini memberikan penawaran kepada nasabah tentang rencana simpanan kepada nasabah. Dalam programnya, nasabah akan mengakumulasikan dana dalam bentuk tabungan dan akan diambil pada masa pensiun yang akan datang. Adapun fungsi lembaga keuangan non-bank sendiri yaitu memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang, dan membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar. Adapun peran lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama, pengalihan aset atau asset transmutation. Bank dan lembaga keuangan non-bank berperan sebagai pengalihan aset yang liquid dari unit surplus atau lenders kepada unit defisit atau borrowers. Yang kedua, transaksi atau transaction. Bank dan lembaga non-bank memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu likuiditas atau liquidity. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Yang terakhir, efisiensi, memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Berikut penjelasan saya mengenai sedikit apa perbedaan fungsi dan jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Berlanjut kepada contoh lembaga keuangan bank non-bank yang ada di Indonesia. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai contoh lembaga keuangan non-bank yang sangat dibutuhkan atau sangat erat dengan masyarakat sendiri. Akan tetapi juga sesuai dengan syariat atau hukum agama Islam sendiri yang mayoritas di mana penduduk Indonesia beragama Islam, yakni Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah. Pengertian lembaga pegadaian syariah. Menurut bahasa, gadai dalam fikih disebut rohan, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syarak, artinya menyandara sejumlah harta yang diserahkan kepada penjamin secara hak, tetapi tidak diambil sebagai tebusan. Menurut istilah sendiri, pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berperan kepada prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sedangkan di Indonesia sendiri, lembaga pegadaian syariah merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan non-bank dengan kegiatan utama menyalurkan pinjaman pada masyarakat berdasarkan hukum gadai dan usaha lainnya yang menguntungkan pihak nasabah maupun pihak pegadaian sendiri. Adapun landasan hukum lembaga pegadaian syariah sendiri diatur dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Dan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Nabi bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya.
ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Adapun ijma' para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi tersebut, bahwa ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabatnya yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti maupun harga yang diberikan oleh Nabi kepada mereka. Adapun syarat sah dan rukun gadai. Yang pertama, orang yang berakad, yaitu rahin atau pemberi utang, dan murtahin atau penerima gadai. Keduanya harus sudah dewasa, berakal sehat, dan melakukan transaksi gadai atas keinginan sendiri. Yang kedua, siwot atau lafadz ijab dan qabul. Syaratnya adalah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dengan masa yang akan datang. Yang ketiga, harta yang dijadikan marhun. Menurut pakar fikih, marhun boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih, bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Harus jelas dan tertentu, harus milik rahin sendiri dan tidak terikat dengan hak orang lain, merupakan harta utuh dan harus diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Yang terakhir yaitu utang atau marhun bih sendiri. Syaratnya harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Adapun akad-akad yang digunakan dalam pegadaian syariah. Yang pertama, akad rohan. Akad rohan sendiri yang dimaksudkan adalah menahan harta si pemilik peminjam atau pemilik pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Yang kedua, yaitu akad mudharabah. Akad yang dimaksudkan adalah pegadaian sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini digunakan dalam produk logam mulia dan amanah atau pembiayaan kendaraan. Yang ketiga, akad ijarah. Akad ijarah yang dimaksud yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Adapun produk-produk lembaga pegadaian syariah. Yang pertama yaitu rohan. Rohan merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Jaminannya dapat berupa barang perhiasan, barang elektronik, ataupun kendaraan bermotor. Produk yang kedua yaitu arum. Arum sendiri ada dua, yaitu arum haji dan arum pembiayaan usaha mikro. Yang pertama yaitu arum haji, merupakan produk pembiayaan pegadaian yang memungkinkan nasabah untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan jaminan emas. Pegadaian memanfaatkan aset emas untuk dapat dijadikan jaminan untuk nasabah dapat pergi melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu pembiayaan arahan untuk mikro. Pegadaian memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal dengan jaminan kendaraan. Kendaraan akan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
Akan tetapi, Pegadaian akan meminta atau menahan surat-surat kendaraan tersebut sebagai jaminan untuk pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dari Pegadaian sendiri. Yang ketiga yaitu amanah. Amanah merupakan pembiayaan syariah untuk usaha mikro maupun karyawan kecil yang ingin memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Yang keempat yaitu mulia. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan, ataupun memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Adapun mekanisme operasional lembaga pegadaian syariah. Mekanisme pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi, tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan transaksi pegadaian sendiri. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungutkan, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam-meminjam uang hanya sebagai lipstik yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barang di pegadaian. Seperti itu, mungkin sedikit materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang melihat atau menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.